Mana? Mana? Aduh! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Kadri, NPM 09 10 58 12 24 026, Prodi Administrasi Kesehatan semester 1, mata kuliah Dasar-Dasar Manajemen, dosen pengampu Ayahanda Zulkarnain SKM MKAS. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hamdan kasiran thayyiban mubarakan fi raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi dari mata kuliah Dasar-Dasar Manajemen. Adapun materi pertama yaitu pengertian manajemen. Manajemen adalah suatu proses yang terdiri dari rangkaian kegiatan seperti perencanaan, perorganisasian, atau pergerakan, dan pengevaluasian yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Jadi, manajemen ini suatu proses di mana mulai dari perencanaan kegiatan, pengorganisasian atau pelaksanaan, hingga pengevaluasian kegiatan setelah dirangkup pada manajemen ini untuk mencapai suatu tujuan yang efisien dan maksimal. Selanjutnya, pengertian manajemen menurut para ahli. Yang pertama, menurut Hershey dan Blanchard, manajemen adalah proses bekerja sama antara individu dan kelompok beserta sumber daya lainnya dalam mencapai tujuan organisasi. Menurutnya Hershey dan Blanchard ini, manajemen itu proses bekerja sama antara individu dan kelompok untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan menurut Terry, manajemen adalah kemampuan mengarahkan dan mencapai hasil yang diinginkan dengan menggunakan usaha manusia dan sumber daya lainnya. Adapun materi kedua yaitu fungsi dan tingkatan manajemen. Fungsi manajemen 1. Planning atau perencanaan, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan usaha membuat rencana seperti ikhtisar, rinci tentang segala hal yang diperlukan untuk dikerjakan beserta caranya. Planning ini atau perencanaan ini suatu kegiatan yang dilakukan sebelum melaksanakan kegiatan itu. Perencanaan ini dirancang agar kita saat melakukan kegiatan itu tidaklah rancu, tetapi sesuai prosedur, di mana prosedur ini telah dibahas pada perencanaan sebelumnya atau planning sebelumnya, sehingga kita lebih bekerja secara efisien dan maksimal sesuai dengan perencanaan yang telah kita rencanakan. Adapun yang kedua yaitu organizing atau pengorganisasian, yaitu keseluruhan aktivitas manajemen untuk mengalokasi semua sumber daya sesuai rencana yang sudah dibuat. Nah, pengorganisasian atau organizing ini yaitu mencakup pelaksanaannya. Pelaksanaannya dilakukan sesuai planning atau sesuai perencanaan yang telah direncanakan untuk mengalokasi semua sumber daya sesuai fungsinya masing-masing. Adapun controlling atau penggerakan yaitu tindakan pengusahaan agar seseorang atau semua kelompok mau dan mulai bekerja dengan senang hati dalam melakukan tugas pekerjaan bisa selesai sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, actuating ini atau penggerakan ini berguna yaitu kita bekerja sesuai foksi masing-masing.
kita mengerjakan tugas kita masing-masing sesuai dengan dari planning sehingga organizing. Jadi kita mengerjakan sesuatu itu teratur, efisien dan maksimal. Kita bekerja pada tugas kita masing-masing. Adapun controlling atau pengawasan yaitu rangkaian kegiatan untuk melakukan pengawasan, penyempurnaan, dan penilaian dalam menjamin agar tujuan dapat dicapai seperti yang telah ditetapkan pada perencanaan. Nah, controlling atau pengawasan ini berguna saat pelaksanaan rangkaian kegiatan. Kita bisa menilai sebagaimana perencanaan kita berjalan maksimal, apa yang diinginkan pada perencanaan itu yang terjadi pada penggerakan atau actuating, semuanya dinilai oleh controlling atau pengawasan. Yang terakhir itu pengevaluasian. Pengevaluasian ini adalah mengevaluasi mulai dari planning, organizing, actuating, hingga controlling, sehingga di evaluasi ini kita dapat menilai sebagaimana sih perencanaan kita berlangsung hingga pengawasan ini, apakah maksimal, apakah efisien, apakah mencapai tujuan yang diinginkan. Kita menilai pada evaluasi ini, sehingga jika ada suatu kekurangan ataupun kegiatan yang tidak maksimal, kita bisa kita bisa menjadikan pembelajaran sehingga di kegiatan selanjutnya kita bisa lebih maksimal lagi mencapai tujuan yang diinginkan mulai dari perencanaan kembali. Itulah fungsi dari evaluasi ini. Adapun tingkatan manajemen yaitu 1. Manajemen puncak, yaitu jenjang manajemen tertinggi di sebuah organisasi atau perusahaan. Manajer di manajemen puncak memiliki tanggung jawab pada seluruh hal organisasi seperti direktur dan wakil direktur. Nah, manajemen puncak ini yaitu pengatur atau pengelola tertinggi seperti pada perusahaan itu seperti direktur dan wakil direktur. Puncaknya yang memiliki tanggung jawab pada seluruh organisasi yang merangkum atau mengelola bawahannya masing-masing untuk bekerja sesuai fungsinya dan maksimal dalam pengerjaannya. Adapun manajemen kedua yaitu manajemen menengah, yaitu tingkatan manajemen di pertengahan yang membawahi dan mengarah manajemen di bawahnya. Tanggung jawab manajemen menengah yaitu kepada manajemen puncak seperti kepala divisi dan kepala bagian. Jika dilihat dari organisasi, manajemen menengah ini seperti kepala divisi yang mengatur anggota divisinya untuk melakukan program kerja sesuai program kerja divisinya untuk mencapai tujuan yang maksimal dan akan dilaporkan pada manajemen puncak atau seperti kalau dalam organisasi itu seperti ketua organisasi. Kalau dalam perusahaan itu seperti manajer dan wakil manajer. Adapun 3 yaitu manajemen bawah, yaitu manajemen tingkat bawah yang kerap disebut manajemen lini pertama. Tugasnya adalah mengawasi tenaga operasional dan bertanggung jawab pada manajemen menengah seperti supervisor, mandor, dan leader. Nah, kalau manajemen bawah ini seperti supervisor, mandor, dan leader, ketua dari bagian divisi itu sendiri. Kayak ada ketua divisi yaitu sebagai manajemen menengah. Nah, dan divisi itu terbagi lagi di dalamnya. Ada mandornya atau leadernya. Nah, leadernya ini di bagian manajemen bawah. Manajemen bawah ini mengelola anggota-anggotanya dari sesuai bagiannya masing-masing untuk dilaporkan kepada ketua divisi. Nah, atau manajemen menengah. Nah, nanti ketua divisi ini atau manajemen menengah ini akan melaporkan kembali kepada manajemen puncak, yaitu manajer dan wakil manajernya tersendiri. Baik, pada pertemuan ketiga, perencanaan program kesehatan.
Perencanaan program kesehatan memiliki beberapa poin, yaitu 1. Batas perencanaan. Sebelum memasukinya, apa sih itu perencanaan? Perencanaan adalah suatu proses mempersiapkan serangkaian pengambilan keputusan untuk dilakukannya tindakan dalam mencapai tujuan organisasi dengan dan tanpa menggunakan sumber-sumber yang ada. Nah, di perencanaannya ini, materi ketiga menjelaskan bahwa perencanaan itu proses mempersiapkan serangkaian pengambilan keputusan. Kita melakukan proses pengambilan keputusan untuk melakukan tindakan yang ingin dicapai untuk mencapai tujuan organisasi. Bisa dibahas tentang menggunakan sumber daya yang ada ataupun tidak menggunakan sumber daya yang ada. Nah, dalam perencanaan kesehatan itu sendiri adalah sebuah proses untuk merumuskan masalah kesehatan, menentukan kebutuhan dan sumber daya yang tersedia, menetapkan tujuan program, dan menyusun langkah-langkah praktis untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam kesehatan ini, perencanaan itu sebuah proses yang merumuskan masalah kesehatan. Kita merumuskan masalah kesehatannya dulu. Setelah merumuskan masalah kesehatannya, kita menentukan kebutuhan sumber daya yang tersedia. Apa sih sumber daya yang ada? Itulah yang kita hubungkan untuk merumuskan masalah kesehatan ini. Setelah kita merumuskan masalah kesehatan, menentukan sumber daya yang tersedia, kita harus menetapkan tujuan program. Untuk apa sih program ini dilaksanakan? Untuk apa kita melakukan ini? Nah, itu semua berhubungan dengan sumber daya yang tersedia. Setelah kita mengetahui apa yang ingin kita laksanakan, kita menyusun langkah-langkah praktis. Bagaimana cara kita mencapai tujuan program ini? Jika kita hanya membahas tentang tujuan programnya saja, kita akan pusing bagaimana kita melaksanakan ini. Jadi pada perencanaan kesehatan ini sudah dirangkum, di mana mulai dari perumusan masalah, penentuan sumber daya yang tersedia, menetapkan tujuan program, dan menyusun langkah-langkah praktis untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi perencanaan kesehatan ini sudah mengatur segala program-program untuk membuat kita bekerja sesuai fungsinya dan lebih efisien dan efektif. Adapun 2, manfaat perencanaan. 1. Alat pengawasan dan pengendalian kegiatan. 2. Membantu menentukan prioritas kegiatan. 3. Menjadikan kegiatan lebih tertib dan teratur. Di bagian kata itu jenis-jenis perencanaan. Jenis-jenis perencanaan itu menurut jangka waktu. Rencana jangka panjang 10 sampai 25 tahun. Rencana jangka menengah 5 sampai 7 tahun. Rencana jangka pendek kurang lebih 1 tahun. Nah, menurut jangka waktu ini, kenapa dibedakan dari jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek? Itu berguna untuk setelah kita melakukan program kerja, kita melihat apakah ini masih bisa digunakan di tahun selanjutnya, ataukah tidak sesuai dengan perubahan lingkungan selanjutnya. Itu bisa dikelola dan bisa dikelompokkan dengan jangka panjang, jangka menengah, serta jangka pendek ini. Adapun menurut ruang lingkup, 1. Rencana strategis uraian kebijakan dari tujuan jangka panjang. 2. Rencana taktis uraian jangka pendek dan mudah untuk disesuaikan. 3. Rencana menyeluruh uraian rencana yang lengkap dan detail. 4. Rencana terintegrasi uraian rencana yang menyeluruh dan terpadu dengan program lain. Nah, menurut lingkupnya ini rencananya dalam jangka-jangka yang telah ingin dilaksanakan. Adapun menurut tingkat hierarki, 1. Rencana normatif, 2. Rencana operasional, 3. Rencana taktis, 4. Rencana strategis. Tingkat hierarkinya ini bisa digabungkan pada menurut ruang lingkupnya tersendiri. Adapun pertemuan keempat yaitu pengorganisasian program kesehatan. Organisasi adalah sekelompok orang atau yang bekerja sama secara terstruktur dan tersistematis
untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam program kesehatan, organisasi melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, lembaga kesehatan, hingga komunitas yang berkolaborasi untuk meningkatkan kesejahteraan kesehatan. Pengorganisasian program kesehatan adalah proses pengolahan dan penataan sumber daya seperti manusia, dana, informasi, dan peralatan untuk menjalankan program-program kesehatan. Program ini bisa berupa pencegahan penyakit, promosi kesehatan, atau penyediaan layanan kesehatan yang terbaik. Tujuan program kesehatan: 1. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan. 2. Mencegah dan mengendalikan penyakit. 3. Meningkatkan kesehatan masyarakat dan memperpanjang harapan hidup. Adapun wewenang program kesehatan. Wewenang dalam program kesehatan adalah hak atau otoritas yang diberikan kepada individu, kelompok, atau lembaga untuk merencanakan, mengatur, mengarahkan, dan mengelola sumber daya guna mencapai tujuan kesehatan yang telah ditetapkan. Jenis wewenang dalam program kesehatan. 1. Wewenang perencanaan, yaitu wewenang untuk merumuskan tujuan, strategis, dan langkah-langkah program kesehatan. Adapun yang kedua, wewenang pengelola sumber daya, yaitu wewenang untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya seperti anggaran, peralatan medis, dan tenaga kesehatan. Adapun yang ketiga itu wewenang pengambilan keputusan, yaitu wewenang untuk membuat keputusan strategis dan operasional yang mendukung pelaksanaan program kesehatan. Yang keempat, wewenang pengesahan dan evaluasi, yaitu wewenang untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan memastikan program kesehatan berjalan sesuai rencana dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun yang kelima atau poin terakhir, wewenang operasional, yaitu wewenang yang dimiliki oleh petugas kesehatan dalam menjalankan tugas-tugas spesifik di lapangan, seperti memberikan vaksinasi, melaksanakan program penyuluhan, dan lain-lain. Adapun materi kelima yaitu pergerakan dan pelaksanaan. Pergerakan pelaksanaan atau actuating. Pergerakan atau actuating merupakan suatu kegiatan untuk menggerakkan orang-orang dalam suatu organisasi agar dapat bekerja untuk mencapai suatu tujuan yang sudah menjadi goal organisasi tersebut. Menurut beberapa ahli, Hersey and Blanchard mengemukakan bahwa actuating atau motivating adalah kegiatan untuk menumbuhkan situasi yang secara langsung dapat mengarahkan dorongan-dorongan yang ada dalam diri seseorang kepada kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Adapun menurut Wilson Bangun mengemukakan bahwa motivasi merupakan suatu kondisi yang mendorong atau menjadi sebab seseorang melakukan suatu kegiatan yang berlangsung secara sadar. Nah, apa sih fungsi pergerakan itu sendiri? Fungsi pergerakan: 1. Menjelaskan dan mengomunikasikan tujuan yang hendak dicapai. 2. Menyelenggarakan pertemuan yang dapat menstimulasi kebawahan. 3. Mengajak untuk bekerja semaksimal mungkin guna mencapai standar operasional. 4. Mengembangkan potensi guna merealisasikan kemungkinan hasil yang maksimal. Nah, adapun tujuannya: menciptakan kerjasama yang lebih efisien, mengembangkan kemampuan dan keterampilan staf, menumbuhkan rasa memiliki dan menyukai pekerjaan, mengusahakan suasana lingkungan kerja yang meningkatkan motivasi dan prestasi kerja staf, membuat organisasi berkembang secara dinamis. Nah, adapun yang kedua yaitu pelaksanaan. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Pelaksanaan ini bisa dikatakan sama dengan actuating atau pergerakan. Adapun faktor-faktor yang dapat menunjang program pelaksanaan yaitu komunitas atau komunikasi,
Komunikasi. Komunikasi merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi pelaksana. Hal ini menyangkut progres penyampaian informasi, kejelasan informasi, dan konsistensi informasi yang disampaikan. Nah, komunikasi ini sangat penting dalam menunjang program kesehatan, karena jika adanya miskomunikasi, kita akan mendapatkan kesalahpahaman atau perintah yang kurang dipahami, sehingga kita bekerja tidak maksimal untuk mencapai tujuan program kerja tersebut. Adapun kedua, resources atau sumber daya. Sumber daya dalam hal ini meliputi 4 komponen, yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperluas guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab, dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan. Baik, sekian dari saya. Billahi fisabilil haq, fastabihul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi pemaparan beberapa materi yang telah kita pelajari pada dasar-dasar manajemen. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dan juga tugas ini sangat berguna bagi saya, karena kita bisa memahami materi-materi yang ada dan melakukan pengulangan untuk mempelajari materi tersebut. Nah, untuk video kali ini saya minta maaf jika terlalu banyak suara-suara yang masuk, karena di lingkungan sekitar sini banyak peternak ayam. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.